user saya di itu bisa masuk Scopus pakai proxy. Oke, Pak Ipul, sudah siap? Ya, siap. Silakan Pak Odi. Pak Ipul, suaranya belum, mic-nya belum on. Oke, baik. Bismillah. Kedengaran nggak nih, Pak Ipul? Suara saya kedengaran nggak di mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Bentar, belum mulai. Baik. Pak Ipul di mute dulu, Pak Ipul. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tadi saya mau live tapi ada passwordnya lupa, jadi takutnya kelamaan, jadi saya record aja dulu, nanti live-nya delay. Jadi untuk patah-patah, suara saya terdengar jelas nggak ini? Biar nggak ulang 2 kali. Jelas ya? Dengar Pak. Cuma videonya patah-patah Pak. Videonya patah-patah. Saya lancar ya? Apa? Iya Pak, patah-patah. Patah-patah. Oke, baik. Sebelum menjelaskan kampus Merdeka yang tadi dipaparkan oleh Pak Dian, sekelumit kampus Sinyalnya Merdeka. merah, Pak. Sinyalnya merah. Oke. Gambarnya patah-patah suaranya. Izin dulu Pak Odi, nyala oke. sebentar. Untuk teman-teman yang studi lanjut 2020 sudah bisa live Zoom karena ini lanjut kita pembahasannya untuk mahasiswa semester 6 angkatan 2018. Terima kasih. Oke, siap, Bu. Oke Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu Lev. Oke. Oke ya, selama penjelasan nanti mohon teman-teman mute dulu supaya tidak ada feedback atau gangguan suara dari rekan-rekan semua. Nanti ada waktunya untuk rekan-rekan bicara. Nah, mengenai sekelumit tentang Kampus Merdeka nanti bisa dijelaskan oleh Pak Saiful secara singkat, nanti teknisnya bisa diarahkan ke saya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Saiful. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak, Bapak Odi Nurjawan Enkom, kemudian juga yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ibu Giftera Dwi Lestari Enkom, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Teknik Informatika yang saya banggakan. Baik, menyambung dengan tadi pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Dian Ade Kurnia Enkom terkait masalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana itu sesuai dengan Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa Kemendikbud sekarang ini telah mengeluarkan suatu kebijakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana tadi disampaikan oleh Pak Dian ada 8 kegiatan yang terkait dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Yaitu yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktek kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang kedelapan adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik atau KKN. Di mana semua kegiatan, 8 kegiatan tersebut sejak tahun 2020 telah difasilitasi oleh kementerian dengan mengeluarkan di website Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
di mana alhamdulillah untuk bulan ini sudah launching. Itu kemarin bulan sekarang ini kemarin aja sudah ada kegiatan PMMD, program magang mahasiswa bersertifikat, kemudian ada program Kedereka, kemudian sekarang adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di website yang sama, yaitu di website kemdikbud.go.id. Nah, alhamdulillah STEMIC IKMI Cirebon ini untuk meningkatkan soft skill mahasiswa sekaligus melaksanakan, mengimplementasikan dari kebijakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, maka seluruh dosen STEMIC IKMI pun ikut terlibat mendaftar di website Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana di sini itu harus melibatkan mahasiswa dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud melalui sistem yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tersebut. Nah, memang ada 8 kegiatan yang ditetapkan oleh Kemdikbud, tetapi saat ini IKMI mengambil ke program kampus Merdeka, program pengajaran. Nah, program mengajar. Nah, nanti secara teknis bagaimana mulai mendaftarnya, bagaimana persyaratannya, bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana pelaporannya, kemudian syarat-syaratnya apa saja yang oleh mahasiswa kita nanti akan disampaikan oleh Bapak Odi Nurdiawan Enkom. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kembali ke Bapak Odi Nurdiawan Enkom untuk menjelaskan, memaparkan tentang teknis, mekanisme, dan prosedur bagaimana mahasiswa itu mendaftarkan di website Kemdikbud ini terkait program pengajaran. Ya, silakan Pak Odi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas kilas tentang Kampus Merdeka Belajar. Selanjutnya saya memaparkan dengan slide dulu bentar. Udah kelihatan ya? Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa yang dipaparkan oleh mohon maaf, suara saya kedengaran nggak, Pak Saiful? Jelas ya? Pak Saiful? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik. Jelas, Pak Odi. Jelas. Oke. Ya. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang sudah di launching pada tahun 2020 dan mulai disosialisasikan di akhir 2020 atau 2020 pertengahan sampai dengan sekarang sudah mulai gencar-gencarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sekilas tadi yang diutarakan Pak Epul dan Pak Dian bahwa Merdeka Belajar itu ada 8 kegiatan yang teman-teman boleh ikuti, tapi tidak semua juga yang diikuti, tapi bisa kita milih. Nah, sementara ini dari tahun kemarin 2020 Merdeka Belajar sudah memfasilitasi mahasiswanya untuk ikut berkontribusi. Nah, 8 kegiatan ini pertama adalah pertukaran pelajar, terus kemudian magang industri atau praktek kerja, terus kemudian asisten mengajar, terus kemudian penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen atau KKN tematik. Nah, dari 8 kegiatan ini kita akan tawarkan ke mahasiswa STEMIC IKMI Cirebon. Nah, apa contohnya dari 3 atau 8 kegiatan ini? Salah satu contohnya adalah yang STEMIC IKMI sudah berjalan itu adalah program pertukaran pelajar. Nah, alhamdulillah semenjak surat itu saya share di grup, banyak antusias dari rekan-rekan yang menanyakan bahwa apakah pertukaran pelajar itu dilakukan dengan luar negeri seperti Kamboja dan Malaysia atau yang lainnya. Bukan, ini dalam negeri semua untuk di intern di Kemendikbud. Nah,
Terus kemudian ada juga magang industri. Nah, ini kita sedang nunggu respon dari panitia atau penyelenggara dari magang industri. Nah, yang kita sudah jalani itu adalah pertama perekan pelajar yang akan jalan, terus kemudian magang, dan satu lagi nanti saya akan jelaskan yaitu mengajar di sekolah. Nah, untuk itu kita akan menerapkan dari 8 kegiatan itu, Pak Epul mohon feedback. Oke, nah dari 8 kegiatan itu, saya beri contoh untuk teman-teman yang sudah menyelenggarakan pertukaran pelajar, yaitu adalah angkatan 2018. Nah, tahun kemarin atau semester kemarin itu kita mengirimkan 11 mahasiswa kita untuk belajar di kampus lain. Salah satunya mereka akan belajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta, terus kemudian belajar di ITS. Nah, di sini juga ada teman-teman kalian yang sedang pertukaran pelajar. Nah, ini ada Mas Oji, Mbak Ines, terus kemudian Rubangia, terus siapa lagi ada 11. Nah, ini kita akan mereka akan belajar dari mahasiswanya dari kita, mereka akan belajar di universitas lain. Nah, itu pertukaran pelajar. Nah, mereka juga datang ke kami. Ada dari kampus Jogja, terus kemudian ada dari Surabaya, terus kemudian ada dari Semarang. Nah, mereka belajar ada 17 yang belajar di kita. Nah, sistemnya sama karena posisi kita sedang pandemi, maka kondisinya adalah menggunakan daring semua. Nah, itu proses pertukaran pelajar. Nah, magang industri kita bekerja sama dengan beberapa BUMN di bawah Kementerian BUMN, dan kita sedang penjajakan dan nunggu turun SK sama dengan kampus-kampus lain. Nanti rekan-rekan semua akan magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini PIC-nya adalah Pak Nana. Nah, pertukaran pelajar PIC-nya dulu saya, dan saya informasikan lagi bahwa pertukaran pelajaran ada batch kedua untuk di semester yang akan datang. Jadi rekan-rekan siap-siap, nanti kalau misalkan berminat, ya pasti kita akan saya sampaikan. Nah, apa sih income dari pertukaran pelajar ini? Mereka lebih dahulu dari rekan-rekan semua, mereka sudah belajar ada 3 mata kuliah yang sudah diambil lebih dahulu. Nah, ini bisa share, ada Mbak Ines, ada Mbak Rubangia, dan rekan-rekannya. Nah, untuk kali ini, saya akan menjelaskan secara detail, ada penawaran yang baik sekali tentang kampus mengajar. Kita ketahui bahwa dari 8 kegiatan, kegiatan kampus Merdeka ini ada yang namanya asisten mengajar di satuan pendidik. Nah, Kemendikbud menawarkan program kampus mengajar. Nah, kalau tadi pertukaran pelajar sudah berjalan, ada lagi buka lagi, nanti siap-siap. Nah, ini timnya Mbak Rumbangiah dan Mas Oji dan Mbak Ines, ini sudah hampir selesai. Nah, selanjutnya yaitu kampus mengajar. Apa sih kampus mengajar? Mohon disimak rekan-rekan semua. Kampus mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Kampus Mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia untuk membantu proses pembelajaran mengajar di sekolah tersebut. Artinya, dengan situasi kondisi seperti ini, kita harap maklumi karena di satuan pendidikan SD, sekolah dasar itu butuh bantuan yang sangat ekstra. Kenapa? Kalau kita lihat di sekolah dasar, mereka adalah baru mulai mengenal tentang huruf, menghitung, membaca, dan sebagainya. Akan tetapi dari segi infrastruktur, terus kemudian gurunya mengajar itu belum mayoritas belum bisa memahami, atau pengenalan infrastrukturnya itu juga belum. Nah, itu juga sebagai kendala. Artinya, dengan kondisi situasi pandemi seperti ini, sekolah dasar itu
jadi perhatian utama oleh di kementerian. Secara logika seperti ini. Kalau kita misalkan kita lihat tengoklah orang yang di kita jangan mandangnya kota. Kalau kota mungkin mayoritas sudah paham orang tuanya. Kalau kita ke desa lah, saya dari desa. Kalau kita bicara di desa, itu sekolah dasar itu mereka kalau punya handphone aja udah syukur gitu. Nah, kalau mereka punya handphone udah syukur. Nah, ditimpa pandemi, udah nggak punya handphone, jaringannya susah, terus kemudian ditambah suruh daring online. Nah, dari situlah kementerian mengusulkan untuk memanfaatkan program kampus mengajar ini untuk menerjunkan mahasiswanya untuk mendampingi, mengedukasi, terus kemudian belajar bersama dengan anak-anak sekolah dasar. Ini semua di seluruh Indonesia semua kampus akan terjun di program ini, kampus mengajar. Jadi STEMI Hikmi akan mengambil bagian pada rekan-rekan semua di angkatan 2018 untuk mengambil program ini. Nah, mengapa mendaftar kampus mengajar? Nah, tadi yang saya utarakan bahwa Indonesia sedang butuh bantuanmu. Nah, ini kata Pak Menteri. Indonesia sedang membutuhkan bantuanmu untuk membantu Bapak Ibu guru serta adik-adik sekolah dasar untuk mendapatkan kesempatan belajar optimal di kondisi terbatas kritis selama pandemi. Nah, kamu dapat mengembangkan dirimu, khususnya kreativitas kepemimpinan, kemampuan interpersonal lainnya melalui pengalaman ini. Artinya, ini yang mendasari bahwa selama pandemi ini, adik-adik kita yang di sekolah dasar itu butuh perhatian. Bukan hanya infrastrukturnya saja, tetapi bagaimana rekan-rekan adik-adik kita bisa belajar dengan baik dengan e-learning, terus kemudian kita ajarkan dengan main game, tapi gamenya mendidik, dan itu perlu peran dari guru, dosen dan mahasiswa untuk terjun. Nah, di sisi lain nanti dosen juga akan terjun untuk membantu mendampingi program kampus mengajar ini. Nah, ini sangat perhatian di Kemendikbud ini. Jadi STEMI Hikmi, saya dan Pak Ipul dan Prodi kita mengambil program ini untuk rekan-rekan semua bagi yang berminat, karena di situ ada UKT, dan ini akan disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu dasar kenapa harus kampus mengajar kita ambil. Nah, tadi dasar tujuan sudah diuraikan. Nah, sekarang insentif untuk mahasiswa. Artinya, mahasiswa akan mendapatkan, jika mengikuti program ini, mahasiswa akan mendapatkan 700 per bulan selama program ini berjalan. Nah, terus kemudian dapat UKT maksimal 2,4 selama program ini berjalan. Nah, terus kemudian konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana sebesar SKS. Artinya yang tadi Pak Dian utarakan bahwa kampus Merdeka ini rekan-rekan bisa ngambil salah satu di semester ini atau semester depan sebelum teman-teman kuliah. Artinya ini adalah kesempatan yang sangat menarik. Selain pertukaran pelajar, kalau pertukaran pelajar mereka dapat subsidi, dapat kuota, dapat sosbud, banyak kegiatan. Nah, di sini juga ini ada uang saku per bulannya 700.000, terus kemudian dapat 2,4 untuk pembayaran SPP. Nah, di sisi lain juga dikonversi menjadi mata kuliah sebanyak maksimal adalah 12 SKS. Nah, setelah itu dapat sertifikat dari Kemendikbud. Nah, ini income atau pengalaman yang sangat menarik buat rekan-rekan semua. Artinya kesempatan yang baik ini jangan disia-siakan. Nah, bagaimana sih Pak persyaratannya? Nah, belum persyaratan. Tanggal penting nih. Tanggal penting program kampus mengajar angkatan 1. Nah, pertama kita akan buka mulai hari ini tanggal 13 sampai 18 Februari pendaftaran. Pertama kita akan seleksi, jadi rekan-rekan semua akan mendaftar di linknya nanti di akhir 13 sampai 18. Terus kemudian
tanggal 19 sampai 20 kita akan pendaftaran ke Kampus Merdeka. Kalau misalkan teman-teman sudah memenuhi, nanti akan mendaftar kita bareng-bareng melalui aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tanggal 26 Februari pengumuman seleksi tahap 1. Setelah mendaftar akan diumumkan, terus kemudian di hasil akhir nanti ada pembekalan, baru ada penugasan di bulan Maret sampai dengan Juni. Maret, April, Mei, Juni. Tuh, seperti itu. Kurang lebih ya 1 semester. Nah, mahasiswanya akan terjun ke sekolah dasar, dosen juga akan mendampingi teman-teman untuk terjun ke Halo. Itu kan data sih permen sih. Oke, bentar saya mute all dulu ya biar rekan-rekan semua bisa tidak terganggu. Oke. Kembali lagi ke kampus mengajar. Ini kami yang sangat menarik buat rekan-rekan semua mengenai kampus mengajar ini. Nah, terus kemudian Juni selesai kita akan penarikan dan teman-teman akan kembali lagi seperti mahasiswa lain, tetapi program ini tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Nah, ini adalah kegiatan langsung oleh kementerian, sudah di-launching pada minggu lalu. Nah, persyaratan mendaftar kampus Merdeka, kampus mengajar, sorry. Ntar saya ini dulu. Nah, tanggal penting. Nah, persyaratannya adalah mahasiswa aktif minimal semester 5. Nah, jadi pas banget kan teman-teman yang dapat yang akan mendapatkan program yang sangat besar itu adalah rekan-rekan semua. Mahasiswa aktif minimal semester 5, terus kemudian memiliki IPK di atas 3. Wah, ini. Terus kemudian diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau mengajar yang dibutuhkan sesuai rekomendasi, sertifikat, surat keterangan, dokumentasi. Nah, artinya rekan-rekan semua kita membutuhkan pengalaman teman-teman, misalkan punya pengalaman berorganisasi di kampus atau di luar. Di kampus bisa mengikuti BEM, bisa organisasi-organisasi yang ada di kampus. Di luar, rekan-rekan bisa berorganisasi di masyarakat, di RT RW, ikut organisasi 17 Agustusan. Nah, dibuktikan apa? Dibuktikan dalam bentuk surat rekomendasi atau sertifikat kepanitiaan atau juga dokumen lainnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian mempunyai catatan baik, tidak bermasalah di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, nanti kita yang buat ini kalau poin ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu kita yang buatkan. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah bukan mahasiswa peserta program kampus mengajar perintis 2020. Artinya tahun 2020 ternyata kampus mengajar sudah dirintis kembali. Nah, ini adalah kampus Merdeka, kampus mengajar tahun 2021 yang akan dimulai pada awal semester atau batch pertama. Nah, untuk itu pada rekan-rekan semua, apa yang harus mahasiswa persiapkan sebelum mendaftar? Pertama, mahasiswa memastikan dirinya terdaftar di PDDikti. Otomatis, kalau di IKMI, silakan teman-teman dicek. Kalau misalkan nama teman-teman belum ada, lapor ke Pak Saiful atau ke Prodi. Nanti Prodi ke Pak Saiful untuk dieksekusi. Rasanya tidak mungkin kalau teman-teman belum ada nama dan NIM belum terdaftar di PDDikti. Nah, terus kemudian yang kedua, memastikan data kecamatan. Kabupaten, provinsi data dari aplikasi MBKM telah sesuai dengan domisili sekarang. C, itu nanti teman-teman memilih tiga SD saat mendaftar program mahasiswa akan diminta untuk memilih 3 sekolah dasar di wilayah domisili. Nanti kita akan bareng-bareng uploadnya, bareng-bareng nanti kita domisilinya tetapkan, terus kemudian teman-teman milih sekolah dasar di sekitar teman-teman. Nah, yang D, surat rekomendasi dari dekan atau wakil dekan di bidang kemahasiswaan itu dari kita, nanti kita rekomendasikan bahwa teman-teman siap dan siap untuk membantu Kemdikbud untuk
mengajari adik-adik kita di sekolah dasar. Nah, apa saja materi pembekalan yang akan diberikan sebelum penugasan? Nah, nanti tadi yang di jadwal tadi di atas, nanti dosen dan mahasiswa itu akan dibekali. Saya juga daftar, Pak Ibu daftar, dan beberapa dosen di IKMI juga daftar untuk mengikuti program kampus mengajar. Jadi di sisi dosen itu akan mendampingi teman-teman sebagai dosen pembimbing lapangan dan rekan-rekan sebagai sebagai mahasiswa yang akan mengajar. Nah, akan diajari pedagogi dalam bimbelnya itu pedagogi sekolah dasar, pembelajaran literasi dan numerisasi, etika dan komunikasi, aplikasi MBKM, terus kemudian profil pelajar Pancasila, konsep pembelajaran jarak jauh. Ini poinnya yang sangat penting, itu adalah konsep pembelajaran jarak jauh, strategi kreatif, belajar luring dan daring. Artinya ini menjadi titik penting oleh Kemendikbud, digarisbesarkan bahwa kalau di desa-desa itu mayoritas mereka belum mengetahui tentang bagaimana sih konsep pembelajaran jarak jauh. Toh HP aja, ya mungkin bagi teman-teman yang mampu atau orang tua yang mampu untuk memiliki Android ya punya. Tapi kalau misalkan di sekolah dasar yang di pelosok mungkin ada beberapa yang tidak punya. Nah itu juga menjadi perhatian di kementerian. Maka dari itu dosen dan mahasiswa akan terjun ke sana. Kita dampingi adik-adik kita untuk sama-sama mendapatkan belajar. Logika, kita mikir secara logika. Selama pandemi ini semua pembelajaran secara daring. Nah, kalau misalkan kelas 1, kelas 2 SD, kelas 3 SD, mereka itu untuk mengenal handphone, untuk mengerti itu secara daring itu ya sangat jauh. Mereka senang dengan tatap muka, bercanda dengan teman-temannya, lari-lari, terus kemudian belajar di luar. Nah, kalau misalnya secara daring ini mungkin mereka juga apa sih kan tanda tanya. Nah, dari situlah perlu untuk pendampingan. Nah, aplikasi asesmen dalam pembelajaran. Nah, terus kemudian mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku masa pandemi. Nah, ini disisipkan edukasi-edukasi bahwa pandemi ini kepada anak-anak untuk memakai masker dan segala macamnya nanti akan dijelaskan oleh Kemendikbud. Terus kemudian prinsip perlindungan anak. Nah, seperti itu. Nah, ini materi-materi yang nanti dosen dan mahasiswa akan diajarkan atau dibekali oleh Kemendikbud. Nah, link pendaftarnya bagi rekan-rekan yang minat silakan kunjungi di SID Kampus Mengajar IKMI. Nah, seperti itu. Artinya nanti kami akan siapkan untuk rekomendasi tadi, rekomendasi terus kemudian surat kelakuan baik itu kami yang kirim nanti ke grup. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah mendaftar, sudah sudah siap memilih pengalaman, terus kemudian selain pengalaman terus ada keinginan untuk membantu solidaritas lah kepada adik-adik kita di sekolah dasar. Yuk kita gabung dengan kami di dosen-dosen ikut program kampus mengajar. Itu saja secara rincinya. Kita buka open question apabila ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan. Nah, saya buka dulu. Stop share. Oke, saya buka dulu pada rekan-rekan yang ingin bertanya. Nah, silakan, sudah saya buka unmute-nya. Pak mau bertanya. Boleh. Ini untuk kegiatan kampus mengajar itu dilakukan kelompok apa gimana? Nah, kita nanti akan kelompok. Jadi kita akan daftar dulu, teman-teman daftar di link tersebut, di link tadi yang SID/kampus mengajar IKMI. Teman-teman akan mendaftar, terus kemudian kita akan cek punya pengalaman atau enggak, terus kemudian punya keinginan bantu adik-adik kita enggak. Nanti kita akan briefing kalau sudah saya punya miliki data, terus kemudian nguploadnya bareng-bareng. Dan satu kelompok itu 5-8. Nanti akan ada didampingi oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, seperti itu, Mbak.
Oke, ada lagi? Jadi kan Saya Pak kan nanya. tadi Assalamualaikum, nanya Pak. Ya, Assalamualaikum. bentar, satu-satu, jangan buru. Tadi Mbaknya belum selesai, gimana Mbak? Oh ya boleh. Bentar, tadi. Gimana Mbak tadi? Halo, Mbak siapa kan tadi? katanya tadi ya Mm-mm. Mbak Yuni. Yuni. Oh, Yuni, Kan ya. tadi udah dijelasin. Hmm. Katanya kan sesuai domisili. Nah, Hmm. untuk kelompok mengajar itu boleh nggak misalnya nggak sesuai domisili? Kalau misalnya satu kelompok 5 orang, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Majalengka gitu, boleh digabungin? Boleh, gini. Jadi nanti kalau teman-teman sudah daftar, nanti kalau KTP kan sesuai. Nanti domisilinya satu. Misalkan saya akan bagi satu kelompok ada 8 misalnya. 8. Nah, 8 kelompok ini saya akan petakan, oh kamu domisilinya jadi nanti yang 8 orang itu domisilinya sama. Domisilinya sama, nanti milih SD-nya sama. Kan milih SD 3. SD 3. Nah, kalau misalkan semuanya sama, nah nanti kita akan bareng seperti itu. Jadi 8 walaupun satu kelompok terus milih SD-nya beda-beda ya nanti akan dapatnya berbeda-beda artinya. Itu strategi saya pada teman-teman nanti kalau sudah mendaftar, berkasnya sudah siap, nanti kita akan ada briefing lagi, persiapan untuk ngupload seperti itu. Jadi sampai tanggal 18, 19, 20 kita upload karena 21 adalah penutupan. Seperti itu rekan-rekan semua. Oke, silakan yang lain. Itu Mbak Yuni. Ya, Assalamualaikum. Salam. Siapa Mas? Ya, terima kasih. Iya, mau nanya Pak Ya. Punten. Itu untuk sekolah target sama anggota anggota kelompok itu ditentukan sama kampus atau gimana Pak? Nggak ditentuin sama kampus, tetapi biasa. Tapi kita memiliki strateginya adalah yang domisilinya sama, seperti itu. Kita nggak ditentuin oleh kampus, tapi yang menentukan adalah Kemendikbud. Kalau misalkan satu kelompok itu sudah satu domisili itu sudah 5, maka biasanya sudah langsung ACC seperti itu. Jadi nanti strateginya adalah yang tadi udah jelasin bahwa nanti ketika teman-teman persyaratannya sudah lengkap, terus kita nanti akan briefing bareng, terus kemudian teman-teman akan nguploadnya bareng, domisilinya sama, SD yang dipilihnya sama seperti itu. Tetapi yang beda dengan kelompok yang lain. Nah seperti itu, Mas siapa Muhammad siapa gitu. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Siapa? Boleh. Siapa ini? Roni Pak. Ya, silakan. Roni. Ya, silakan Mas. Silakan. Mau tanya Nah, Pak. saya mau nanya dari persyaratan nih Pak. Silakan. Siapa dulu nih? Mas Roni dulu, ntar. Ya. Oke. Nah, saya mau nanya tentang persyaratan nih Pak. Iya, boleh. Silakan. Poin ketiga kan di situ itu ada diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau mengajar. Dan itu harus ada sertifikat, surat keterangan atau dokumen lainnya Pak. Iya. Nah, misalkan dokumen lainnya, misalnya saya itu pernah berorganisasi dan pernah mempunyai kegiatan semacam brosurnya, itu bisa untuk jadi surat pendukung dokumennya apa gimana Pak? Suratnya yang penting Mas. Kalau pamflet, brosur itu pendukung. Tapi ada menyatakan bahwa Masnya tertuang dalam SK atau surat tugas atau yang lainnya. Nah itu adalah sebagai bukan. Gimana? Oh. Jadi di sini di desa tuh saya tuh aktif ya. Di kampung saya aktif, pernah membuat kegiatan, maksudnya pernah kegiatan penyemprotan tuh kayak gitu. Nah, apakah hasil pamflet waktu mengadakan kegiatannya itu bisa disertakan di persyaratan yang poin ketiga, Pak? Gini aja Mas, Masnya bikin surat. Nah, bikin surat keterangan bahwa saya ikut andil di program itu, tapi yang menandatangan Kades atau siapa, kalau bisa kepala desa. Bisa nggak? Oke, siap. Kepala desa aja ya, bisa kan? Nah itu, jadi bisa. itu. Nah, dilampirin sama pamflet atau foto-foto nanti di lampirannya. Siap. Oke, yuk silakan yang lain. Nah, terima kasih Pak. Oke. Pak, izin mau tanya Pak. Boleh.
Siapa ini? Tika. Iya nih Tika nih, Iya, Pak. pertukaran pelajar nih. Ini teman-teman salah satu alumni pertukaran pelajar di IKMI. Ya, Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Hilang. Mohon maaf Pak sebelumnya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Ya. Kan kita kan dari jurusan Fakultas Teknik Informatika ya Pak ya, teknik. Kan dari situ tadi kan lihat di diagram kan ada ada program industri. Kenapa kita ada program industri magang di industri? Kenapa kita nggak di industri aja Pak? Kenapa harus kita ke pendidikan? Sedangkan kita kan maksudnya bukan fakultas dari pendidikan loh Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, gini teman-teman. Merdeka Belajar itu ada 8 kegiatan. Ada 8 kegiatan. Nah, 8 kegiatan itu boleh diizinkan mulai dari semester 5, 6, 7. Artinya tiap semester itu harus ada kegiatan. Nah, kegiatan itu bukan hanya di industri saja. Misalkan di proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan, nah kita akan ambil dikonversikan menjadi mata kuliah apa. Itu bisa. Nah, di magang industri juga bisa. Di pendidikan itu kan tidak hanya kita mengajarkan bahwa pendidikan A, B, dan C. Kita secara tekniknya, kita secara informatikanya, secara komputernya kan nggak mungkin orang pendidikan juga. Nah, itu adalah kolaborasi antar lintas disiplin ilmu gitu. Nah, kalau kita bicara disiplin ilmu, toh siapa ini? Dulu saya biar dulu aja Pak. Oke. Berkaitan tadi ini pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, Pak, kenapa nggak magang industri? Nah, kita kembali ke kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar itu tadi ada 8 kegiatan. Artinya kita tidak semua diikuti. Tapi setidaknya ada beberapa program yang strategis kita bisa ikuti. Nah, magang industri kita ke sana semua nggak Pak? Ya kita bisa ke sana, nanti kita ada waktunya. Tapi untuk pendidikan ini Pak, kan kita background-nya adalah teknik atau misalkan bukan background-nya pendidikan. Betul, akan tetapi pendidikan juga dia tidak bisa berdiri sendiri disiplin ilmunya. Mereka juga ada infrastruktur IT, terus kemudian di sana ada pendidikan jarak jauh, terus kemudian, nah itu kan bukan keahlian mereka. Nah kita di situ terjun. Nah maka dari itu dari pembelajaran tersebut nanti kita akan konversi menjadi mata kuliah apa. Nah seperti itu. Jadi nggak mungkin lah kalau misalkan kita egois, wah kita kan bukan minat kita, enggak, tapi kita ada disiplin ilmu, tapi kita bisa join dengan disiplin ilmu yang lainnya, misalkan ada undang-undang ITE kan orang hukum bukan orang IT. Nah bisa nggak jadi satu? Ya bisa kan jadi undang-undang ITE. Emang kita bicara hukum, nah kita juga harus tahu hukum. Nah, itu undang ITE. Apalagi di informatika. Kalau kita bicara informatika medis, ini yang sedang informatika medis. Nah, teman-teman bisa deteksi COVID nggak? Bisa. Itu yang deteksi kan rata-rata analisnya itu kan orang informatika bisa menganalisa bahwa ini ada terdeteksi di COVID. Nah, itu. Jadi bukan background kita informatika tapi tidak mau berterjun di pendidikan atau tidak terjun di kedokteran, tidak terjun di hukum, tapi kita kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil yang kita bisa kolaborasikan. Tidak hanya kita informatika ya kudus informatika harus megang industri, ya boleh. Cuma kan kita bisa kolaborasi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, tadi yang saya contohkan ada 3 tuh. Ada hukum, terus kemudian informatika medis, terus kemudian tadi di pendidikan, sangat banyak. Nah, seperti itu secara logikanya Mbak Tika. Saya buka lagi. Silakan. Seperti itu. Nanti kita akan
kita yang sudah jalani, sudah ikut berpartisipasi dari kementerian, yaitu pertukaran pelajar ini teman-teman dari 2018 sudah ada 8 yang sudah mewakili, nanti akan batch kedua ada lagi, jadi disiapkan saja. Nah, terus kemudian nanti di magang industri kita akan jalani, dan ini tawaran yang menarik dari Kemendikbud bahwa kampus mengajar, seperti itu. Oke, ada lagi yang tanya? Pak mau bertanya. Boleh. Pak. Ya, Mbak Tika. Oke, gimana Mbak Tika? Pak, itu kenapa? Pak, mau tanya, Pak. Ntar dulu satu-satu itu Mbak Tika dulu. Gimana Mbak Tika? Mau nanya, Pak. Raise hand aja, Ya, kalau ya, Pak. maksudnya raise hand aja, biar saya atur. Mbak Tika gimana? Ya Pak, itu kenapa kita harus ke SD ya Pak? Kan kita kan tahu sendiri kapasitas SD kan kayak gimana. Maksudnya kenapa kita nggak yang cari yang sederajat gitu loh Pak, kayak SMA, sama SMK gitu loh Pak ya. Kita tahu kapasitasnya gitu loh Pak. Betul. Kenapa kita harus ke SD? Tadi nggak dengerin dari awal saya jelasin. Ya betul. Kenapa kita nggak ke ini gitu? Kita bisa ke SMA, SMK, tapi di luar dari kampus mengajar. Nanti kita ada MOU beberapa sekolah, kita bisa langsung terjun ke sana. Tetapi ini program dari Kemendikbud ya. Ini program dari Kemendikbud bahwa kampus mengajar itu diterjunkan di sekolah dasar, bukan di SMK atau SMK. Tapi kalau boleh nggak Pak saya mengajar di SMK, SMA, atau mendidik tentang multimedia di SMA atau SMK? Boleh. Nanti ada di prodi, nanti di prodi sama mahasiswaan bisa diusulkan untuk ke sekolah bisa, tetapi ini adalah program kampus mengajar yang diperuntukkan di sekolah dasar. Kalau dari segi infrastruktur, sekolah dasar sekolah dasar itu jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, maka perlu partisipasi dari mahasiswa itu untuk mengajarkan mereka supaya tidak ketinggalan jauh lah. Nah, saya punya pengalaman waktu kuliah saya. Kebetulan sekolah itu, kalau kita berpikir kota Jogja itu mayoritas mungkin, wah ini desanya keren. Tetapi ada penduduk lereng Merapi itu yang dari segi infrastruktur sangat jauh. Nah dari situlah, dari situlah kampus saya itu menerjunkan namanya SID. SID itu adalah partisipasi mahasiswa untuk terjun di sekolah-sekolah dasar yang terpencil, kemudian jauh dari infrastruktur. Nah, diterjunkan. Kenapa saya mau? Ya saya yang diajarkan bukan ajarkan pendidikan, tapi yang diajarkan adalah background saya. Misalkan saya mengajarkan bahwa game, animasi, dan sebagainya, terus kemudian cara menghitung dengan yang asik, nah seperti itu. Nah, kalau kita misalkan terjun ke sekolah dasar, kita milih mau di SMA, boleh, nanti kita akan fasilitasi. Tapi di kampus mengajar ini kita dari Kemendikbud untuk ke SD seperti itu. Nah, dulu sama saya di sekolah dasar di lereng Merapi. Nah, namanya sekolah dasar apa itu lupa saya. Masih ingat, tapi sekolah dasarnya dekat Kaliurang. Nah, itu sangat terpelosok, terus kemudian tapi suasana sejuk, tapi untuk infrastruktur sangat jauh. Yang saya ajarkan di sana bukan tentang pendidikannya, karena background saya bukan pendidikan, tapi informatika. Yang diajar adalah informatika, animasi, terus kemudian sedikit ngoding, menghitung dan sebagainya, itu dari komputernya tapi bukan dari pendidikannya. Itu seperti itu bisa diajarkan. Oke, saya buka lagi Mbak Rubangiah yang resen. Nah, ini salah satu alumni pertukaran pelajar Rubangiah. Gimana Mbak Rubangiah? Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kan dari 8 yang, maksudnya yang program dari Kampus Merdeka kan ada 8. 8 kegiatan. Jadi yang untuk saat ini IKMI fokuskan hanya untuk yang mengajar di SD, Pak? Yang maksudnya yang kampus mengajar tuh?
Kampus mengajar karena sudah launching dan IKMI akan ambil alih ikut berpartisipasi di kampus mengajar seperti itu. Yang sedang dibuka. Berarti yang Oh ya, berarti yang ke magang-magang industri ini tuh belum di launching gitu. Magang industri sudah, cuman ada persyaratan yang harus harus dipenuhi. Nah, untuk jadwalnya kan belum jelas, jadi kalau belum jelas kan nggak mungkin saya informasikan ke mahasiswa. Nanti jadi tanya-tanya kan. Jadi kalau misalnya sudah jelas, magangnya prosedurnya bagaimana, baru diinformasikan. Nah, yang sudah ready ini adalah kampus mengajar. Makanya saya sosialisasikan. Seperti itu. Dan waktunya sampai tanggal 18, sedikit. Nggak lama-lama. Seperti itu. Gitu Mbak Rumbang ya. Gimana? Ada lagi? Iya. Ini Pak, tadi kan sebelumnya saya telat masuk Zoom yang di Padian nih. Jadi kurang begitu paham. Nah, kita kan sebentar lagi mau KP nih Pak. Betul. Berarti misalkan kita mengikuti yang kampus mengajar itu, program mengajar tuh. Berarti KP kita nanti nggak ada tak gitu. Gimana ya? KP itu kan dulu, ya sekarang kan namanya magang industri. Jadi mulai semester 5 itu kita istilahnya adalah magang industri. Nah, nanti kalau misalkan istilah KP itu ada atau tidak ada, jika teman-teman sudah mengambil pertukaran pelajar, kemudian magang industri dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kemendikbud itu bisa diganti. Seperti itu. Tetapi kalau rekan-rekan nggak ini, ya tetap nanti magang industri. Tapi kalau misalnya sudah mengambil proyek independen, proyek kemanusiaan, ngambil pertukaran pelajar, nah KP itu bisa digantikan oleh itu. Kalau misalkan teman-teman sudah banyak mengambil dari 8 kegiatan tersebut. Seperti itu jadi KP itu istilahnya sudah akan diganti menjadi magang industri. Seperti itu teman-teman. Oke Pak, paham. Oke ya. Makasih Pak. Yuk, sama-sama kita kembali ke Mas Suhari. Ya Pak. Ya. Pak mau tanya Pak. Boleh. Pak. Iya silakan. Siapa dulu nih? Suhari. Tadi resign duluan. Pak Punten, untuk yang mahasiswa kan ada mahasiswa reguler pagi sama reguler sore. Untuk yang reguler pagi mungkin bisa mengikuti program kampus mengajar tersebut. Tetapi untuk reguler sore kan terbatas waktunya tuh Pak, karena sudah mendapat pekerjaan gitu. Betul. Apakah nantinya akan diarahkan ke program magang atau gimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus juga, karena di kami juga ada dua kelas yang kita buka, yaitu reguler pagi dan reguler sore. Setiap kesempatan pada intinya kami menawarkan ke seluruh mahasiswa, bukan kelas ya. Tapi kembali lagi kepada rekan-rekan, jika teman-teman tidak bisa, maka kita akan cari program lagi yang cocok. Seperti itu Mas. Jadi kenapa ini cenderungnya kalau kelas pagi, kebanyakan kelas pagi? Enggak, pada dasarnya kita menawarkan ke seluruh mahasiswa, tetapi kembali lagi, apakah mahasiswa akan mengambil program ini? Nah, dengan latar belakang rekan-rekan yang bekerja atau sedang sedang ada kegiatan di luar, maka bisa dipertimbangkan. Nah, kalau ke magang industri ya pasti ke magang industri, tapi kan untuk magang industri di BUMN itu kita ada syarat yang sedang dipenuhi. Nah, seperti itu Mas. Tapi nanti teman-teman juga akan wajib untuk mengikuti salah satu kegiatan dari kegiatan 8 kegiatan di kampus Merdeka ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak bisa waktunya, ya udah nggak usah dipaksakan, tapi secara prodi kita akan memberikan kesempatan yang sama ke seluruh mahasiswa. Jadi tidak ada ini juga mewakili dari teman-teman yang mungkin reguler sore tapi emang lenggang waktunya, jadi bisa ikut juga gitu berarti Pak. Betul sekali. Intinya gitu Mas. Jadi kesempatan sama. Jika reguler sore misalkan ada mungkin ya yang kerjanya cuma di malam,
freelance misalkan kerjanya di malam, kalau siang saya santai, ya kalau mau ikut ya monggo bisa. Jadi kesempatannya sama seperti itu. Oke ya, tadi Mas Suhari ya, seperti itu Mas. Iya Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Ayo sama-sama. Terus kemudian Algi Prayogo. Silakan Mas Algi. Pak, berarti untuk program mengajar di sekolah dasar itu yang direkomendasikan oleh gitu nggak Pak? Kenapa? Suaranya nggak jelas Mas. Kalau untuk program yang mengajar di sekolah dasar itu yang direkomendasikan oleh kampus gitu untuk ke para mahasiswanya gitu Pak, karena tatanannya udah jelas gitu dari persyaratannya sampai ke depannya itu udah jelas itu kan, udah launching kan, berarti itu yang direkomendasikan oleh kampus itu nggak Pak? Betul, jadi gini, kalau mahasiswa daftar sendiri kan nanti nggak ada pendampingan dari kita, jadi teman-teman daftar dulu di kita, nanti kita akan berikan surat rekomendasi. Kalau misalkan sudah lengkap persyaratannya, nanti kita bareng-bareng uploadnya seperti itu, supaya terarah gitu, supaya oh ini takutnya kayak gini. Ketika teman-teman mengambilnya di Kota Cirebon, berapa kelompok, kabupaten berapa kelompok, misalkan di Indramayu ada berapa kelompok. Nah, Masnya ketika nggak didampingin, takutnya ngambil sendiri di Brebes, nanti dengan yang kampus lain nantinya. Kampus misalkan ngambil di Brebes gitu. Nah, itu kita tidak inginkan, nanti malah Masnya sendirian kan nggak enak gitu. Ya, tapi kalau misalkan Masnya mau sendiri ya nggak masalah, tapi kan secara pribadi kita mengkelompok biar mudah memonitoring gitu. Ketika ada kesulitan kita bisa diskusi langsung seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan kampus lain kan canggung seperti itu, Mas. Gitu ya. Jadi kalau berarti misalkan biar tetap ada bimbingan dari dosen ya Pak? Ada. Nanti dibimbing. Ya, dosen juga daftar sama. Dosen juga daftar, dapat rekomendasi dari kampus juga. Daftar juga, tujuannya untuk mendampingi rekan-rekan semua. Seperti itu. Gitu, Mas. Oke Pak, baik Pak. Makasih Pak. Yo, siap sama-sama. Terus kemudian Mas Adi Hermawan. Mas Adi, halo. Mari. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ini berarti untuk yang magang industri kita nunggu konfirmasi dari pihak kampus lagi ya Pak? Untuk kepastian jadwal sekaligus untuk informasi selanjutnya. Kalau magang industri yang diselenggarakan oleh Kemendikbud itu ya kita nunggu. Tapi kan kalau misalkan nunggu itu kan ya kita nggak tahu kapan. Tapi nanti kalau misalnya biasanya kan bergantian programnya. Dari pertukaran pelajar itu kan ada, terus kemudian ada kampus perintis. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan yang ada bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi saya menawarkan, ini loh ada kampus mengajar, monggo yang udah jelas, jadwalnya jelas, persyaratannya jelas, waktunya jelas. Ya, kalau sudah jelas kan nggak mungkin saya nggak nawarin ke rekan-rekan semua. Kalau nggak jelas, ya saya ngapain dikasih tahu kepada teman-teman. Karena saya juga belum paham syaratannya ini. Gitu. Kalau udah jelas kan saya tawarin kepada teman-teman. Oh ini loh konsepnya bagus. Nah, maka dari itu saya sosialisasikan. Seperti kampus Merdeka Belajar, seperti pertukaran belajar, saya sosialisasikan kepada rekan-rekan semua. Nah seperti itu. Oke. Nah itu kan ada 8 ya Pak. Untuk yang kampus Merdeka kan baru yang jelas itu kan baru 1. Sedangkan dari programnya kan ada 8, berarti masih tersisa ada 7 lagi. Nah itu kan ya mungkin untuk yang sebagian sih udah mungkin kayak pertukaran pelajar, kayak yang lain-lainnya. Nah ini untuk misalkan nih Pak, untuk saya pribadi kan rencananya pengen ke magang industri, tapi untuk keputusannya sendiri kan belum jelas. Nah, apabila saya menunggu informasi, terus kemudian kan semester 7 sudah berjalan itu. Nah, masih belum dapat informasi yang jelas juga. Ini gimana, Pak? Nanti ada konsep magang industri dengan antara kampus dengan beberapa perusahaan. Gitu. Nanti akan dikonsepkan oleh Pak Dian dan Prodi seperti itu.
Tetapi kan kalau lihat kalau logikanya gini Mas, kalau misalkan kementerian yang nawarin itu kan benefitnya berbeda gitu. Artinya apa? Kalau kita BUMN itu yang yang nawarin, itu ada peluang kita untuk dapat bekerja di situ. Itu pengalamannya. Tetapi kan kita juga sangat mengharap. Makanya kan saya usulin untuk ikut IKMI untuk ikut. Tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Maka dari itu kan kapan dan ininya juga saya yang belum bisa jelaskan kepada rekan-rekan gitu. Tadi kalau misalkan bulan depan ya ada, nanti saya akan ditagih oleh teman-teman, Pak katanya kata Polri kemarin bulan depan udah muncul. Nah, itu kan nanti ditagih. Jadi sampai saat ini emang belum ada resmi tanggal berapanya. Jadi seperti itu Mas Mbak. Dan ini juga Kampus Mengajar itu bukan program IKMI tapi program dari Kemendikbud. Nah, kita akan berpartisipasi di situ. Jadi rule-nya jelas, terus kemudian ada income buat teman-teman, terus kemudian ada nilai, ada saku juga. Nah, itu kesempatan yang luar biasa yang bisa diambil oleh rekan-rekan semua. Dari yang disediakan oleh pemerintah ya Pak. Sedangkan kalau misalkan dari pemerintahan sendiri belum ada informasi yang jelas, maka pihak kampus akan membackup untuk kerja magang industri ini. Betul, tapi kan enggak sehebat kementerian kan. Iya. Ya, betul kan? Ya seenggaknya ada lah kalau ada nanti. Selebihnya sih barangkali namanya juga. Ada. Namanya juga orang magang kan Pak. Iya. Nyarinya. Nanti nggak dapat benefit juga. Iya, kalau untuk masalah benefit Pak, yang namanya orang PKL kan yang dicari kan pengalaman Pak, bukan dari income. Iya, kalau itu mah plusnya dapat bonus. Ya, ini kan hanya sekadar plus gitu. Iya, gitu. Jadi bisa pengalamannya lebih. Gitu. Terima kasih Pak informasinya. Iya. Oke. Pak mau nanya lagi Pak. Boleh. Nah, misalkan kita nih ambil program yang tadi yang mengajar, kan kelompokannya kan sesuai domisili yang terdekat nih Pak. Betul. Berarti itu kemungkinan campur dong Pak antara Prodi TI, maksudnya antara jurusan TKJ ataupun MM orang-orangnya. Campur. Tapi kan nanti kita petakan aja. Kalau misalnya teman-teman udah daftar, nanti kita akan petakan. Kita akan briefing lagi. Syukur-syukur misalkan ngambil Mbak Rubangiyah dengan tim yang bertukaran pelajar ngambil di kabupaten, ya kita akan arahkan ke sana domisilinya, ambil salah satu di situ. Kita milih 3 sekitar domisili, misalkan di kampus itu kan Karangmulya. Nah di Karangmulya itu ada SD apa aja. Nah itu salah satunya kita akan dapatnya di salah satu SD dari 3. Nah kita akan dapatnya di situ. Seperti itu. Gitu Mbak Rubangiyah. Ya. Oh iya, berarti kemungkinan kelompok tuh bisa kayak ada jurusan TKJ, MM ataupun PL ya? Bisa seperti itu, tapi saya harap sih bisa ya sama aja sih, sebetulnya seangkatan. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Nanti tuh Pak program itu kita harus buat laporan pas di akhirnya tuh. Enggak kayak sih. Saya lihat di panduan tuh belum ada. Yang penting kan ada dokumentasi pelaksanaan. Mungkin video rekaman, teman-teman lagi ngajar, teman-teman lagi bikin game, teman-teman bikin lagi apa gitu lah. Ya mungkin dokumentasi. Setahu saya tidak ada, tadi saya baca panduan. Kalau saya bicara panduan kan saya bisa jelasin teman-teman gitu. Jelas. Kirain kita juga harus buat laporan gitu Pak. Kan kayak kalau kita KP kan harus ada laporannya gitu. Tapi ini mah enggak ya? Enggak. Tapi dokumentasi itu harus ada, kayak itu aja. Kayak pertukaran pelajar kan. Pertukaran pelajarnya emang ada ininya, enggak ada kan? Cuma ada dokumentasi untuk kementerian. Nah, itu dokumentasi itu penting buat portofolio teman-teman juga. Oh, saya pernah ngikutin program pertukaran pelajar. Saya sudah ngikutin proyek kemanusiaan. Nah, nanti kan bisa dijadiin portofolio gitu, kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu benefitnya banyak. Nah, iya
kan kita kan terjunnya nih ke dunia SD nih Pak. Nanti untuk skripsinya gimana dong Pak? Kita bingung sendiri. Skripsinya, ya sangat banyak. Memang skripsi itu harus di industri aja. Enggak banyak. Banyak Pak. Nanti tentang SD ya banyak. Nanti saya cariin ide-idenya. Ide-idenya jangan mikir yang jauh-jauh. Jangan mikir yang jauh-jauh. Mikir yang sederhana. Kali nanti. Unik itu banyak. Nanti dimudahkan nih skripsinya ya Pak. Jangan disusahin. Yang Pokoknya Cuk nanti bimbingannya sama Pak Odi. Cuk ya. Ya mau kalau seangkatan. Karena SD kan Pak, kalau kita ngajarnya yang berat-berat kan mereka belum pada bisa. Ya iya itu, makanya kan ngajarnya sepele-sepele aja lah, yang sedikit, materi sedikit, terus kemudian mereka paham. Orang saya juga waktu ngajar di SD, di SD Lereng Gunung itu Merapi, cuma ngajarin animasi mereka senang. Oh iya saya bisa ini ya. Ngajarin SD itu padahal, aduh, ternyata ya ngajarin itu aja saya susah gitu untuk memberikan pemahaman ke mereka. Tetapi hasilnya mereka senang. Wah ketawa ketiwi, kalau bahasa Jogja ngeceh lah, ngina apa sih? Gurawin. Wah, kamu nggak bisa. Padahal cuma animasi perhitungan 1 tambah 1 berapa, tapi pakai animasi gitu, pakai Adobe, kan dulu masih pakai Adobe. Itu seperti itu contoh sederhananya. Seperti itu. Di SD. Menarik sih SD, ketawa terus. Gitu, Mbak Rubang ya. Ya, ada lagi? Iya, Pak. Terima kasih. Nanti siap. Yang tadi Bapak sampaikan di PPT dikirim aja di grup Pak biar kita lebih memahami. Oke. Nah, siap, benar Pak. Iya, siap. Betul Pak, betul banget Pak. Oke Pak, makasih. Oh ya, itu Mas Arya ditanyakan. Ya Pak, mau nanya Pak. Misal kampus mengajarkan ini kan diseleksi dulu ya Pak. Nah kalau kita gagal seleksi itu nanti gimana Pak? Masuknya ke mana? Gagal seleksi itu ya. Saya rasa nggak ada kalau persyaratannya lengkap kan. Persyaratannya lengkap kan? Berarti kalau persyaratannya ya, ada kemungkinan kalau persyaratannya lengkap kemungkinan diterima gede. Tapi kalau persyaratannya nggak lengkap ya udah. Gitu. Misalkan IPK saya di bawah 3, ya otomatis nggak bakal ini kan Mas. Seperti itu. Ya Pak. Gitu. Pak misal yang di poin 3 nih Pak kan pengalaman organisasi. Tapi itu tuh pas SMA itu masih boleh nggak Pak dipakai atau gimana? Atau yang baru? Tahun berapa? SMA-nya tahun berapa? 2018. 18 sekarang 2021. Ya. Sudah 3 tahun ya. Kalau bisa mah yang terbaru aja Mas. Ada nggak? Oh ya Pak. Terbaru. Ada sih Pak. Ya ada ya udah. Wis maju. Gitu. Ya Pak. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Enggak ada lagi cukup ya. Udah mau jam berapa? Mau maghrib. Oh ya udah mau maghrib nih. Oke. Pak. Ya satu lagi lah. Siapa? Ini siapa ini? Nah. Halo, siapa? Oke. Cukup ya? Enggak ada lagi kan? Tidak ada Pak Odi. Cukup. Pak, mau nanya Pak. Iya, siapa? Ada Rangga Pak. Ada Rangga. Saya mau minta info tentang bersosialisasi Pak. Pembangunan desa. Bersosialisasi, Mas. Iya, bersosialisasi, Pak. Pembangunan desa. Bersosialisasi. Priben. Santai. Benar. Sosialisasi, Pak. Mau minta infonya aja. Bintang. Paham. Oke, paham. Tenang. Gimana Mas sosialisasi SD Kindarharjo ya? Di program itu ya, di program SD Kindarharjo itu kan di Jogja, jadi itu kan KKN. Nanti kamu nanti terjun di sana jauh banget nantinya.
gitu. Jadi kalau cari program itu nyari yang sekitaran Jawa Barat dulu lah. Kalau ke sana nanti takutnya kamu terjun ke sana malah ongkosnya lebih gede kalau misalkan ke sana gitu. Di Sleman Pak onora Pak, KKN Pak. Di Sleman ya ono, di Kinarejo Sleman. Kinarejo kan Sleman. Ojo, ado. Kamu Terus di Sleman ya Pak. Kamu asli Sleman tuh? Asli Sleman? Ora Pak, biyen aku teng Jogja Pak. Oh lah, Jogja ini ngendi? Iya, Tempel Sari Pak. Hah? Tempel Sari, Desa Tempel Sari. Oh, Tempel Sari. Oke. Ya Tidak nanti karo kalau Maguharjo tahu. Walah, ini stadion ya. Walah. Pak. Aduh nemennya. Aduh Pak. Stadion. Aduh nemennya. Nanti berlanjut ya kalau bisa ada info ini di Oke, sana. Pak, terima kasih atas infonya ya Pak. Oke. Pak berarti daftarnya sekarang Pak. Daftarnya sekarang tapi transkrip nilainya ada enggak teman-teman? Ambil dulu. Tanda tangan Bu Gita, nanti ada Bu Gita. Tanda tangan. Siap. Oke ya, semangat teman-teman. Nanti ketemu di tanggal 18 kita akan meeting lagi atau briefing. Kita akan upload bareng sama-sama. Saya juga sama upload juga. Persyaratan dosen, persyaratan mahasiswa, kita upload bareng-bareng. Oke, terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Gita. Pak Ipul, barangkali ada yang nambahkan, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Odi atas penjelasannya ya mengenai program Kampus Merdeka dan Belajar. Sebelum ditutup, mungkin Pak Saiful? Udah cukup, Bu Gita. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful atas kehadirannya. Jadi segitu ya teman-teman untuk pertemuan Zoom kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas 2 hal penting. Yang pertama adalah mengenai UAS yang akan kita mulai pada hari Senin depan, tanggal 15. Kemudian mengenai program kampus mengajar. Nah, mengenai kampus mengajar ini memang sangat menarik sekali pembahasannya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi karena saya yakin banyak teman-teman yang masih penasaran dengan program kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Nanti kita bertemu lagi, kita sharing-sharing lagi di kegiatan sosialisasi selanjutnya. Baik, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar juga untuk persiapan UAS-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantau RTI Bisnis. Hari utama anjing. Hari utama goblok.